Ke kebun binatang melihat gajah, tidak lupa melihat ikan. Walaupun badan capek dan lelah, aktivitas harus tetap dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia ya. Kali itu aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini. Ya seperti biasalah ya, kegiatan ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran, hari ini aku mau ngapain aja, kalian tonton videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Nah ini tuh aku awali dulu videoku dengan aku bikin kopi, karena itu di siang hari gitu ya. Jadi tadi pagi aku tuh belum sempat ngopi. Jadi di sini tuh aku mau ngopi dulu teman-teman. Jangan lupa dicicipin dulu kopinya, takutnya terlalu kemanisan gitu ya. Karena kalau untuk kopi aku, kalau misalnya terlalu kemanisan aku juga kurang suka ya teman-teman. Kopi itu tuh yang terlalu manis. Jadi kopi itu tuh enaknya agak berasa sepat-sepat sedikit gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku sambil mau masak gitu ya. Jadi aku tuh sebelum masak aku tuh ngopi dulu, karena tadi sebenarnya udah aku beresin juga untuk bahan-bahan masakan aku. Nah di sini aku udah panasin wajan nih teman-teman. Lalu aku masukin untuk si bawang merah dan juga bawang putih ya, yang udah aku iris-iris. Lalu aku aduk-aduk sampai layu pastinya ya, karena kalau nggak layu berarti belum mateng gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau bikin tumis buncis ya, kayak gini lah ya teman-teman, buat anak-anak. Ya anak-anak tuh sebenarnya ya nggak terlalu doyan-doyan banget makan sayur gitu ya, tapi kalau untuk dikasih kuah-kuahnya gitu dia mau gitu teman-teman. Terkadang itu kita juga bingung ya teman-teman, pengen dimasakin apa anak-anak supaya dia itu mau makan sayur gitu. Terkadang aku tuh kayak anak-anak gitu ya teman-teman, suka aku potongin kecil-kecil gitu ya untuk si sayurannya biar sekali hap gitu. Cuman pas udah masuk di mulutnya itu terkadang sayurnya itu suka dilepehin gitu. Tapi dia itu kalau untuk makan kayak sama kuahnya itu tuh malah kayak lahap gitu teman-teman. Ada yang samaan gak sih anak-anaknya itu tuh kalau makan pakai kuah sayur lahap, tapi kalau dikasih sayurnya malah nggak suka gitu? Boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah selanjutnya nih teman-teman, jangan lupa untuk sayurnya itu kayak dikasih garam, dikasih micin, atau dikasih roiko ya. Kalau aku untuk sayur sih aku pakainya itu roiko ya teman-teman, atau kaldu ayam supaya lebih mantul. Kalau untuk sambal aku paru pakai micin gitu. Nah di sini tuh aku goreng jengkol di sebelahnya gitu ya. Ya seperti inilah ya teman-teman. Jangan bosan-bosan lah kalian dengan menu aku, jengkol lagi gitu ya teman-teman. Kalau mau beli-beli yang lain-lain sekarang tuh pada mehong. Jadi jengkol ini yang harganya lumayan terjangkau dan juga rasanya enak gitu ya. Jadi nggak masalah lah kita itu masak jengkol sering-sering. Aku juga masak jengkol ini nggak terlalu yang banyak-banyak banget ya teman-teman. Dan untuk si jengkolnya itu tuh ada ikan patin untuk temennya gitu ya, aku bikin. Nah ini tuh aku mau bikin untuk pergedel teman-teman, pergedel kentang. Jadi kan sebelumnya itu kan aku ada bikin pergedel kentang. Jadi adonannya itu tuh masih ada, makanya hari ini tuh aku mau goreng lagi pergedel kentang. Hari ini tuh menu kami itu banyak ya teman-teman, bervariasi, ada 4 macam. Pokoknya kalian simak aja deh video aku hari ini tuh agar kalian tahu apa aja menu aku hari ini. Nah untuk tumis buncisnya di sini tuh udah mateng, jadi aku langsung salin aja ya teman-teman biar bisa disambi dengan menggoreng yang lain gitu ya. Jadi udah di sini aku beresin. Dan untuk wajannya yang kecil itu tuh aku udah cuci ya teman-teman tadi, cuman gak aku rekod, pokoknya buru-buru deh gitu ya. Lalu di sini aku itu keringin untuk airnya dan aku tambahin minyak. Nah ini tuh untuk ikan patinnya yang aku goreng tadi ini tuh udah mateng, udah kering gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku itu mau tumis untuk sambelnya. Jangan lupa untuk dikasih garam sama micin. Jadi hari ini tuh menu aku tuh udah mulai kelihatan lah ya apa aja. Ada sambal jengkol dan patin, terus tadi juga ada tumis buncis. Nah ini juga aku lagi goreng pergedel kentang nih teman-teman. Jadi hari itu aku mau bikin pergedel kentang juga. Masya Allah ini tuh super endulita banget.
Perkedel kentang ini tuh bikin anak-anak itu makannya itu lahap ya. Jadi untuk makan anak-anak itu dikasih perkedel kentang, terus dikasih nasinya itu kuah dari sayur buncis. Masya Allah, itu anak-anak tuh sampai nambah-nambah dan sampai bolak-balik buat makan ya teman-teman. Mereka tuh suka dan seneng gitu ya makannya. Mungkin karena perkedel kentang itu kan agak rasanya itu kan gurih-gurih gitu ya teman-teman. Jadinya bener-bener enak banget kalau dipaduin sama tumis buncis. Jadi rasanya itu bener-bener enak banget. Nah, berhubung kentangnya tadi itu aku rendam di air, jadi seperti biasalah ya kalau aku itu masak jengkol selalu direndam dulu di air gitu ya teman-teman. Jadinya pas sambalnya itu udah agak rada mateng atau setengah mateng, aku cemplungin deh si jengkolnya supaya pas sambalnya mateng, kandungan air di jengkolnya juga udah mateng. Jadi di sini tuh aku aduk-aduk aja, pokoknya sesuai dengan selera sih ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk pergedelnya itu tuh diaduk-aduk. Nah, ini tuh untuk sambal patin dan juga maksudnya jengkol dicampur sama cabai rawit ya, cabai rawit. Jadi aku tuh kan sekarang masaknya pakai cabai rawit, itu tuh udah mateng ya teman-teman. Nah, di bekas penggorengan cabai rawit dan jengkol, di sini tuh aku kasih minyak lagi sedikit. Terus aku itu tuh mau bikin menu yang selanjutnya. Jadi hari itu kami tuh ada 4 menu. Jadi sambil nungguin minyak di sebelah panas, aku cemplung-cemplungin lagi untuk perkedel kentangnya sampai habis. Jadi kemarin tuh jengkol yang 1 kilo itu tuh aku pakai buat 2 kali menggoreng seperti ini ya. Tapi kan dalam porsi yang lumayan banyak ya teman-teman. Karena memang sesuka itu aku, pak suami dan anak-anak ya. Bukan cuma dijadiin lauk aja, bahkan dijadiin cemilan juga. Jadi itu bener-bener enak gitu ya. Di sini aku tumis-tumis untuk si sambelnya. Ini tuh sambel yang aku bikin untuk jengkol dan ikan patin. Jadi aku sisain sedikit buat ini dia, untuk si pare. Aku yakin lah kalau untuk masak pare kalian tuh juga udah bisa lah ya teman-teman. Cara ngilangin pahitnya juga mudah. Cukup diremas-remas menggunakan garam, lalu dibilas sampai bersih. Itu insya Allah nggak bakalan pahit lagi. Jadi aku tuh kan beli parenya itu udah dari minggu lalu ya teman-teman. Cuman aku tuh nggak ingat gitu kalau misalnya aku punya pare. Jadi tadi tuh pas aku lagi buka kulkas, aku lihat kok ada pare gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener kayak ngiler gitu, ngebayangin tumis pare dipakein cabai rawit yang pedas gitu ya. Jadi kayaknya tuh enak banget gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku putuskan untuk aku masak aja si parenya. Sesekali masak dalam menu yang lumayan banyak macemnya gitu, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Alhamdulillah untuk perkedel kentang aku juga udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi sekarang tinggal nungguin untuk si parenya ini tuh mateng. Jangan lupa deh buat ditambahin bumbu-bumbu kehidupan dong pastinya ya. Kalau masak-masak mah kalian pasti lebih jago daripada aku. Aku yakin itu ya teman-teman, kalau aku ini siapa gitu ya. Jadi kalau aku pun masak menggunakan menu-menu desa aja, pokoknya itu bisa dimakan aja. Nah, ini juga pare aku udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh udah matang untuk si parenya. Jadi kalau misalnya udah kelar masak-masak ya udah diberesin aja untuk peralatannya. Karena ini tuh bener-bener berantakan ya teman-teman. Seperti yang sering aku bilang, aku itu kalau masak-masak itu tuh boros di perabotan. Jadi kalau misalnya aku masak-masak pasti banyak banget perabotan-perabotan itu yang pada keluar gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman. Nah, setelah aku kelarin untuk mindahin perabotannya ke kamar mandi, di sini aku langsung aja buat elap-elapin untuk meja aku, untuk kompor-kompor, pokoknya untuk area perkomporan inilah. Karena kan tadi habis dipakai masak, pasti banyak banget cipratan-cipratan minyak, jadi harus dibersihkan. Maaf ya teman-teman kalau misalnya di suara dabingku kalian tuh mendengar suara ayam yang berkokok berulang kali. Walaupun ini tuh bukan di pagi hari, ini tuh udah di tengah siang hari bolong gitu ya. Ayam itu tetap aja berkokok ya teman-teman, jadi abaikan saja. Nah, ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Yang pertama di sini tuh ada perkedel kentang, lalu ada tumis pare, lalu di sini juga ada buncis ya teman-teman. Terus di sini yang terakhir ada sambal jengkol dan ikan patin. Masya Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, kelar aku tuh masak-memasak, lanjut di sini tuh aku mau nyusun-nyusun piring nih teman-teman yang udah aku cuci gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau susun-susun dulu untuk si piringnya.
Oh ya, di sini aku juga mau sedikit cerita nih. Ada yang bertanya sama aku, Bunda Twin awal pindah ke rumah ini dulu tuh gimana sih gitu ya? Apakah barang-barangnya itu udah lengkap pas pindah ke sini? Tentu saja jawabannya tidak ya, teman-teman. Aku pindah ke sini tuh, itu tuh yang aku bawa itu tuh lemari piring. Jadi lemari piring itu tuh dulu memang sengaja aku beli pas aku itu masih tinggal di rumah mama mertua. Karena memang aku tuh udah bener-bener mengidamkan banget gitu ya. Nah, untuk lemari piringnya itu tuh udah aku beli dan itu tuh aku bawa pindah ke sini ya, teman-teman. Lalu yang aku bawa pindah ke sini ya kayak spring bed. Itu tuh kan memang yang kami beli pas kami tuh nikah. Lalu yang aku bawa ke sini itu lagi ada kompor itu tuh udah aku beli lumayan lama, cuman nggak pernah dipakai. Pas pindah ke sini barulah aku pakai. Terus juga ada Magicom. Nah itu tuh juga udah aku beli tuh, teman-teman, pas aku itu belum pindah ke sini. Pokoknya pas aku udah beli rumah ini tuh aku kayak nyicil-nyicil gitu ya dari uang yang aku punya, tabungan-tabungan aku. Aku belikan peralatan-peralatan yang bisa dipakai buat ya selama kami tinggal lah di sini gitu ya, teman-teman, sampai nanti ada rezekinya buat dibeli lagi. Kulkas juga ya, untuk itu pas aku pindah ke sini udah aku bawa karena memang kulkas di rumah mama mertua itu ada 2, jadi langsung dibawa aja 1 ke sini. Dan untuk TV juga ya, teman-teman, itu masih TV mama mertua. Jadi pas pindah ke sini tuh di rumah mama mertua itu ada 2 TV, makanya dibawa ke rumah ini 1 gitu. Pas dulu pindah ke sini tuh nggak terlalu yang banyak-banyak banget sih perabotan aku ya, teman-teman. Pokoknya dulu rumah aku tuh kosong melompong. Mungkin buat kalian itu yang ngikutin aku udah dari lama banget, atau mungkin kalian yang penasaran dengan video-video aku yang awal-awal dulu, kalian tuh boleh scroll videoku yang paling bawah itu tuh kalian bisa lihat sendiri. Untuk rumahku tuh nggak yang terlalu banyak perabotan gitu ya, teman-teman. Cuman alhamdulillah semakin kesini nyicil-nyicil beli perabotan, alhamdulillah sekarang itu udah kayak mulai keisi gitu ya sama perabotan. Ya tinggal rumahnya aja yang harus dibenerin ya, teman-teman, karena rumahku ini juga dindingnya itu udah pada lapuk-lapuk gitu ya. Ya pokoknya sekarang itu berdoa aja semoga nanti ada rezekinya agar bisa membangun rumah yang permanen. Oke deh, udah lah ya teman-teman, cerita-ceritanya cukup sampai di situ. Di sini kita lanjut aja buat nyuci piring. Nah, di sini sambil nyuci piring aku juga mau sapa-sapa nih untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa videoku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian bantu share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Untuk kalian yang selalu nonton videoku no skip iklan, aku juga ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Sapa-sapa selesai, nyuci piring pun selesai ya teman-teman. Jadi di sini aku mau langsung sikat-sikat aja untuk lantai dari kamar mandi aku ini ya, supaya nggak licin. Jadi kalau untuk sikat lantai itu tuh tergantung ya teman-teman keadaan lantainya. Aku itu kalau misalnya pagi udah agak rada kayak rada licin ya aku sikat, kadang juga siang, kadang juga sore. Pokoknya tergantung aja sih teman-teman. Nah di sini jangan salfok dengan rok aku yang basah ya teman-teman. Nah tadi itu udah kelar aku nyuci piring, aku itu ngopi dulu karena kopi yang aku bikin tadi itu masih ada sisanya sedikit. Karena nggak habis aku masukin kulkas dulu supaya kopinya itu dingin gitu ya. Oke, dilanjut lagi ke aktivitas aku yang berikutnya nih teman-teman. Ada anak-anak, ada Pak suami juga, dan di sini ada aku yang lagi nyapu. Jadi di sini tuh aku nyapu halaman, itu bener-bener kotor halaman aku ya. Kata Pak suami sih nggak usah, biar dia aja yang nyapu gitu ya teman-teman. Cuman aku bilang kayak gini, ya udah aku aja. Terus dibilang Pak suami kamu pencitraan ya, kata Pak suami. Ya Allah ya Robbi, Pak suami tuh ngerti aja gitu ya kalau bininya itu tuh lagi nyari bahan ide konten gitu. Sebenarnya kalau untuk nyapu-nyapu kayak gini tuh Pak suami sering bantuin ya teman-teman. Cuman untuk kali ini aku bilang ke Pak suami biar aku aja yang nyapu ya, sekalian nambah-nambahin konten juga ya, dan juga sekalian olahraga. Siapa tahu kalau misalnya aku itu keseringan olahraga kayak gini, aku itu bisa agak rada kurusan ya teman-teman. Jadinya ya udah aku tuh sering banget berolahraga dengan cara beraktivitas kayak gini.
Jangan salfok dengan anak-anakku yang lagi main ya teman-teman, itu sebenarnya debuan, makanya aku tuh nyapunya pelan-pelan gitu yang pas di dekat mereka gitu ya. Ini tuh tadi udah disiram sama Pak suami sedikit karena airnya itu cuma sisa sedikit gitu ya. Jadi mager buat ngambil ke belakang lagi, makanya itu tuh disiramnya tuh kayak cuma sedikit doang. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, debunya itu tuh lumayan kelihatan. Ya seperti yang pernah aku bilang lah ya, di sini tuh udah beberapa hari ini, Masya Allah banget untuk debunya itu banyak ya teman-teman, karena cuaca itu panas dan cetar banget dan juga nggak ada hujan. Kalau biasanya sih kalau siang hari itu panas, malam itu masih suka hujan atau terkadang itu gerimis ya teman-teman. Tapi ini tuh udah beberapa hari nggak ada hujan, nggak ada gerimis, yang ada itu malah angin, jadinya itu banyak banget debu gitu ya. Yang punya pohon di depan rumah ya seperti aku ini, pasti resikonya itu banyak dedaunan yang berjatuhan. Jadi kita itu harus benar-benar selalu rutin dan harus rajin buat membersihkannya. Kalau misalnya kita itu nggak pengen rumah kita itu disangka rumah hantu karena halamannya itu jorok ya. Apalagi aku tuh benar-benar nggak nyaman kalau ngelihat halaman aku itu kotor ya teman-teman. Ya walaupun terkadang capek ngebersihinnya, dengan halaman yang luas seperti ini tuh aku tetap paksain buat bersihin ya, karena memang aku tuh nggak nyaman ngelihat halaman yang kotor. Nah alhamdulillah aku udah kelar buat nyapu-nyapunya. Jadi langsung aja untuk sampahnya aku itu masukin ke dalam tong sampah kayak gini. Aku ucapkan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya ya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.